Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu Allah berikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan membahas bab 7, yaitu materi beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami setiap ilmu. Baik, yang pertama ada prinsip-prinsip keimanan kepada Rasul Allah. Kata Rasul berasal dari bahasa Arab, yaitu Rasul, artinya utusan. Kata Rasul menurut istilah berarti manusia yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyunya agar disampaikan kepada umat. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip keyakinan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Yang pertama, setiap mukmin wajib beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177 dan ayat 285. Yang kedua, sebagian Rasul ada yang disebutkan namanya dalam Al-Quran dan ada juga yang tidak disebutkan. Karena kita tahu ya bahwa jumlah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Ghafir ayat 78 dan Quran surah An-Nisa ayat 164. Yang ketiga, setiap umat sebelum Nabi Muhammad SAW pasti ada Rasulnya. Umat bisa juga disebut dengan kaum ya. Nah, salah satu Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada umat atau kaum sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini diutus oleh Allah kepada kaum Sodom. Seperti itu. Itu salah satu contoh dari Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Yunus ayat 47 dan Quran surah An-Nahl ayat 63. Yang keempat, semua nabi Rasul adalah pria. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 7 dan Quran surah Al-Furqan ayat 20. Baik, di sini ada lanjutan dari prinsip-prinsip keyakinan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Yang pertama, atau poin selanjutnya dari poin yang tadi adalah misi setiap rasul yaitu menyampaikan ajaran tauhid dan menegakkan keadilan serta derajat yang sama di tengah masyarakat. Hal ini Allah banyak jelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu Quran surah Al-Anbiya ayat ke-25. Nah, kenapa ajaran tauhid itu penting? Apalagi bagi kita seorang muslim. Karena dengan memahami tauhid, maka kita akan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang patut disembah. Nah, tadi selain tauhid, apalagi? Menegakkan keadilan dan derajat yang sama bagi manusia. Maksud keadilan di sini adalah tindakan yang berisi tuntutan agar manusia dapat berlaku sesuai hak dan kewajibannya. Nah, sebagai manusia, kita itu sama. Yang membedakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan itu singkatnya seperti ini. Melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Seperti itu. Oke, poin selanjutnya adalah setiap Rasul menggunakan bahasa kaumnya. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-4. Hal ini adalah agar umat tersebut mengetahui perkataan dari Rasul yang Allah utus. Baik, poin selanjutnya adalah para Rasul diutus untuk dipatuhi dan ditaati oleh umatnya. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 64. Tujuan Allah mengutus seorang Rasul
bagi suatu umat adalah untuk dipatuhi dan ditaati. Dan juga apa yang Rasul sampaikan adalah perintah Allah yang mengandung hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah pelajaran. Baik, poin selanjutnya adalah beberapa sifat yang harus dimiliki oleh setiap Rasul. Yaitu yang pertama adalah siddiq. Nah, siddiq ini artinya benar. Sifat ini Allah jelaskan dalam Quran Surah Maryam ayat ke-41. Sifat siddiq ini tidak hanya mencakup perkataan saja, tapi juga mencakup perbuatan dari utusan Allah ini. Utusan Allah bisa dikatakan sebagai pemimpin, dan banyak ya pemimpin kita yang tidak siddiq. Maksudnya hanya benar pada perkataannya, sedangkan perbuatannya wallahu a'lam bishawab. Lalu ada sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Sifat ini Allah jelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat ke-79. Lalu yang ketiga ada tabligh, yaitu artinya menyampaikan. Sifat ini Allah jelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-67. Tabligh, ya namanya Rasul, berarti membawa risalah atau membawa pesan. Masa iya tidak menyampaikan kepada umatnya sesuai perintah Allah? Maka sifat tabligh ini wajib dimiliki oleh seorang Rasul. Baik, sifat yang keempat ada fatonah, artinya cerdas. Hal ini Allah kan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 258 sampai 260. Cerdas. Tidak mungkin seorang Rasul itu tidak cerdas. Karena kita tahu ya bahwa manusia mempunyai banyak permasalahan. Dalam menyelesaikan masalah pasti salah satunya dengan bertanya atau konsultasi. Nah, bila ada umat yang bertanya pada Rasulnya, pasti Rasul tersebut akan memberi penjelasan atau solusi dengan bijak. Itulah salah satu alasan mengapa setiap Rasul itu harus cerdas. Selanjutnya, sikap mengimani Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya seperti ini. Rasul adalah utusan Allah. Rasul adalah manusia yang membawa pesan, pelajaran, dan hal lainnya untuk disampaikan kepada umatnya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara bilisan atau perkataan, dan juga bilhal atau perbuatan, dan memberi penjelasannya. Lalu memberitahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Atau bisa kita sebut dengan contoh. Dengan begitu, tujuan dari diutusnya Rasul adalah agar kehidupan manusia menjadi sejahtera dan teratur. Karena kita tahu ya, bahwa jika tidak ada aturan, maka kehidupan akan menjadi kacau. Tapi tetap saja, realitanya banyak manusia yang lalai akan aturan Allah. Padahal Allah telah mengutus utusannya. Coba kita berpikir, bagaimana bila Allah tidak mengutus Rasul? Wallahu a'lam bishawab. Karena itu, wajiblah kita mentaati dan mematuhi apa yang Rasul Allah sampaikan dan yang telah diajarkan. Baik, selanjutnya ada tugas Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, menyatakan itikad dan keyakinan kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Esa. Yang kedua, memberi batasan bagi umatnya tentang hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang harus dikerjakan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, memberitahu dan menjelaskan, ini loh yang baik dan wajib dikerjakan, serta apa alasannya kenapa hal itu wajib dikerjakan, dan sebaliknya. Lalu yang ketiga, memberi contoh dan suri tauladan kepada umatnya. Yang keempat, menjelaskan kepada umatnya apa saja yang dapat membawa keridhaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kelima, mengajarkan berita-berita gaib sesuai ketentuan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Contoh, pahala. Pahala itu ada, tapi kita tidak dapat melihatnya. Baik, pahala. Apabila kita melakukan satu kebaikan, Allah membalasnya dengan 10 kebaikan. Masya Allah ya, bagaimana maha baiknya Allah kepada kita. Karenanya, kita harus banyak-banyak bersyukur. Baik, selanjutnya ada dalil yang menerangkan bahwa Rasul sebagai utusan Allah. Kita baca ayat ini bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Artinya, sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Quran Surah Fatir ayat ke-24. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah bahwa Rasul adalah utusan Allah, yaitu seorang manusia yang membawa risalah untuk didakwahkan kepada umatnya. Tujuan dari diutusnya Rasul pada setiap umat adalah agar kehidupannya menjadi teratur dan sejahtera. Karena itu, wajiblah kita meyakini adanya Rasul-Rasul Allah dan menaati segala yang diajarkannya. Baik, Ibu mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.